Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kembali kita bertemu untuk belajar bersama mata pelajaran tematik Bahasa Indonesia. Topik pelajaran kita adalah membuat kesimpulan teks laporan. Sebuah teks laporan memiliki sebuah topik tertentu yang dapat ditentukan kesimpulannya. Nah, bagaimana cara mengambil kesimpulan dari paragraf teks laporan tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kita kuasai yang meliputi kompetensi dasar 31, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 41, menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa mampu menemukan gagasan pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan gagasan pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah kesimpulan. Tujuan PGPN2K adalah percaya diri dan disiplin. Nah, mari kita mulai pelajaran kita tentang membuat kesimpulan teks laporan. Membuat kesimpulan teks laporan dilakukan dengan mencari informasi-informasi penting dari teks laporan tersebut. Berikut cara mencari informasi penting dari teks laporan adalah membaca teks laporan dengan cermat, mencari gagasan pokok tiap paragraf, mencari informasi penting fakta-fakta, jawaban atas pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikut cara menemukan gagasan pokok paragraf diantaranya adalah membaca dengan cermat, menemukan kalimat utama, menentukan predikat, dan membuat parafrase. Umumnya kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok merupakan pokok masalah yang terdapat dalam suatu paragraf. Ciri-ciri gagasan pokok adalah terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut, dan memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Gagasan pokok dalam paragraf terletak di awal atau disebut paragraf deduktif, di akhir atau disebut paragraf induktif, atau di awal dan di akhir paragraf atau disebut paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Berikut adalah contoh gagasan pokok di awal paragraf. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Dalam paragraf ini, kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Dari kalimat utama ini kita tentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya sama dengan kalimat utama, sehingga gagasan pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Contoh lain untuk gagasan pokok di awal paragraf dapat kita lihat pada paragraf berikut. Faktanya obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli. Jangankan masyarakat awam, dokter atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan mana obat palsu dan mana yang asli. Tidak hanya kemasannya yang tampak sama. Warna obatnya juga sangat mirip obat asli. Bahkan bau dan rasanya nyaris sama. Kalimat utama paragraf tadi ada pada kalimat pertama. Gagasan pokoknya sama dengan kalimat utama, yakni faktanya obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli. Berikut ini contoh gagasan pokok di akhir paragraf. Jangankan masyarakat awam, dokter atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan antara obat palsu dan asli. Tidak hanya kemasannya yang tampak sama, warna obatnya juga sangat mirip obat asli. Bahkan bau dan rasanya nyaris sama. Faktanya, obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Kalimat utama paragraf tadi ada pada kalimat akhir. Gagasan pokoknya sama dengan kalimat utama, yakni faktanya obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli. Untuk gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf, bisa kita lihat di sini. Obat-obatan palsu yang beredar di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat asli. Jangankan masyarakat awam, dokter atau mereka yang ahli dalam bidang obat-obatan pun sulit membedakan mana obat palsu dan mana yang asli. Tidak hanya kemasannya yang tampak sama. Warna obatnya juga sangat mirip obat asli. Bahkan, bau dan rasanya nyaris sama. Faktanya, obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Kalimat utama paragraf berikut ada pada kalimat awal dan kalimat akhir. Gagasan pokoknya sama dengan kalimat utama, yakni obat-obatan palsu yang beredar di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat asli. Faktanya, obat palsu sangat sulit dibedakan dari yang asli.
Sekarang mari kita berlatih menemukan gagasan pokok dari paragraf berikut. Semenjak harga bahan bakar minyak BBM naik, harga kebutuhan pokok pun ikut naik. Harga bawang merah yang awalnya hanya 12.000 per kilogram menjadi 18.000 per kilogram. Harga beras yang awalnya 8.000 per kilogram menjadi 10.000 per kilogram. Harga telur yang awalnya 20.000 per kilogram menjadi 25.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga minyak goreng yang naik tajam, yakni dari 13.000 per kilogram menjadi 120.000 per kilogram. Setelah membaca, kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat pertama, yakni semenjak harga bahan bakar minyak BBM naik, harga kebutuhan pokok pun ikut naik. Setelah itu kita tentukan predikat dari kalimat utama tersebut. Predikat tersebut adalah kata naik. Berikutnya parafrase dengan cara meringkas kalimat dengan mengambil poin-poin penting dari kalimat tersebut. Menggunakan kata-kata sendiri dan mencoba mengubah struktur kalimat. Dari langkah-langkah tersebut, kita dapatkan gagasan pokoknya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Selanjutnya, kita rangkaikan gagasan-gagasan pokok dari setiap paragraf menjadi kesimpulan. Berikut ini contoh membuat kesimpulan dari teks laporan berikut. Hemat energi demi masa depan. Manusia memanfaatkan sumber energi fosil untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar tersebut misalnya bensin, solar, dan minyak tanah. Bensin dan solar digunakan untuk menjalankan mesin kendaraan, sedangkan minyak tanah digunakan untuk keperluan rumah tangga. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apabila dipakai terus-menerus akan habis karena bahan bakar minyak berasal dari fosil yang memerlukan waktu berjuta-juta tahun untuk pembentukannya. Bahan bakar minyak harus kita hemat penggunaannya. Misalnya menggunakan kendaraan motor atau mobil seperlunya dan mematikan kompor selesai memasak. Setelah kita menentukan gagasan-gagasan pokok tiap paragraf, selanjutnya kita dapat membuat kesimpulan teks laporan hemat energi demi masa depan, yaitu manusia memanfaatkan sumber energi fosil untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita harus hemat menggunakan bahan bakar minyak. Selain itu, membuat kesimpulan dapat dilakukan dengan menemukan inti atau fakta-fakta penting dari teks laporan yang menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut contoh membuat kesimpulan dengan mencari fakta dalam paragraf dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan efektif. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Gagasan pokok ini bisa dibuat pertanyaan. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Kesimpulan dari pertanyaan tadi adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan syaraf. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan berikut. Yang pertama, dalam paragraf, kalimat yang berisi tentang ide pokok disebut. Ya, jawabannya adalah kalimat utama. 2. Pada paragraf deduktif, ide pokok kalimat tersebut terletak pada benar, terletak pada awal paragraf. 3. Pisang merupakan tumbuhan yang banyak hidup di Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia bisa ditumbuhi pohon pisang. Pohon pisang mudah sekali ditanam. Pohon pisang dapat tumbuh di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Hingga banyak pekarang di lahan penduduk atau di sawah-sawah yang ditanami pohon pisang. Pohon pisang tidak sulit untuk dibudidayakan, karena memang pohon pisang tidak terlalu membutuhkan banyak pupuk. Nah, apakah ide pokok paragraf tadi? Ya, ide pokoknya adalah pohon pisang banyak hidup di Indonesia. Yang terakhir, perhatikan paragraf berikut. Minuman yang pahit banyak orang yang tidak menyukainya. Sebaliknya, minuman manis banyak orang yang menyukainya. Termasuk kita sendiri ketika menyeduh kopi atau teh, jika rasanya manis kita akan menyukainya.
Dan tanpa terasa kita akan selalu ingin meminumnya sehingga setiap hari tanpa disadari kita selalu meminum minuman manis tersebut. Namun pada dasarnya terlalu banyak meminum yang manis-manis sebenarnya kurang baik bagi tubuh. Oleh karena itu, untuk mengatasi semua itu, kita bisa menggantinya dengan buah-buahan seperti pir atau semangka yang banyak mengandung air. Nah, kesimpulan paragraf di atas adalah kesimpulannya adalah minuman manis dapat diatasi dengan mengganti mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan gagasan pokok suatu paragraf dilakukan dengan membaca dengan cermat, menentukan kalimat utama, menentukan predikat, dan memparafrasekan kalimat. Yang kedua, membuat kesimpulan dilakukan dengan merangkai gagasan pokok tiap paragraf, mencari informasi penting atau fakta-fakta dari teks laporan, dan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif. Nah, demikianlah penjelasan tentang membuat kesimpulan teks laporan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati.